Nadine Hamizah atau dengan nama asli Nadine Amizah Harahap, lahir 28 Mei 2000, adalah penyanyi penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Nadine terjun ke industri musik pada 2017 melalui kolaborasinya sebagai pengisi vokal dalam single All Good oleh Dipa Barus. Setahun kemudian ia melakukan debut solo dengan merilis lagu Rumpang yang berhasil membawanya memenangkan 2 penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2019 termasuk sebagai pendatang baru terbaik. Nadine yang menulis sendiri seluruh lagunya, telah memenangkan 4 Anugerah Musik Indonesia dari 14 nominasi serta 1 nominasi Festival Film Indonesia. Nadine Amizah lahir pada 28 Mei 2000 di Bandung, Jawa Barat. Ia adalah anak dari pasangan Raja dan Intan Gurnita Widiatie. Ia diketahui memiliki adik perempuan bernama Kayla Hendrina. Kedua orang tuanya bercerai ketika ia dan adiknya masih bersekolah, sehingga sewaktu kecil ia tinggal bersama neneknya di Bandung, sedangkan ibunya bekerja di Jakarta dan pulang ketika akhir pekan. Setelah lulus dari SMA Negeri 67 Jakarta, Nadine menempuh pendidikan perguruan tinggi di London School of Public Relations Program Studi Ilmu Komunikasi. Ia memulai studinya pada 2018 dan lulus pada 2022. Nadine mengawali karir bermusiknya dengan mengunggah video cover lagu di sosial media. Hal tersebut kemudian menarik perhatian pihak Trans TV sehingga ia dipanggil untuk mengikuti ajang Social Media Sensation 2016 dan mendapatkan juara ketiga. Pada 2017, Nadine digandeng oleh disc joki Dipa Barus untuk berkolaborasi dalam single All Good. Pertemuan Dipa dengan Nadine terjadi di jejaring sosial media, yang mana saat itu ada warganet yang merekomendasikan Nadine di kolom komentar di akun Instagram Dipa. Awalnya, ketika ditawari berduet dengan Dipa, Nadine tidak langsung menyetujui masih terlibat dalam kompetisi Social Media Sensation. Kemudian setelahnya, Nadine menyetujui untuk bernyanyi dalam lagu All Good yang menjadi proyek musik pertamanya di industri musik. Lagu tersebut mendapatkan 3 nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia 2017 dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai karya produksi dance elektronik terbaik. Setahun menyanyikan lagu-lagu pop dan EDM, Nadine mengaku kurang nyaman dengan genre tersebut. Ia akhirnya memutuskan menekuni genre musik yang disukainya yakni folk dan balada. Nadine merilis single solo perdananya yang berjudul Rumpang yang ia tulis ketika berusia 16 tahun. Sebelumnya pada 21 Juni 2018, video versi langsung Rumpang diunggah di saluran YouTube Nadine. Karena banyak permintaan dari para pendengar untuk versi rekam studio, sehingga lagu Rumpang versi studio akhirnya dirilis di berbagai layanan platform digital musik 3 bulan setelahnya. Setelah Rumpang mendapatkan respon positif, pada tahun 2019 Nadine semakin produktif menulis lirik dan merilis lagu bergenre folk balada diantaranya Sorai, Star, dan Seperti Tulang. Rumpang berhasil membawa Nadine memenangkan 2 penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2019 sebagai pendatang baru terbaik serta karya produksi folk, country, balada terbaik. Nadine merilis debut album studionya, Selamat Ulang Tahun pada 28 Mei 2020 bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Album tersebut tidak didukung dengan adanya single. Album berisikan 10 track lagu yang seluruh lagunya ditulis oleh Nadine serta direkam di kamar tidur, bedroom recording. 2 pekan setelah dirilis, Selamat Ulang Tahun telah diputar sebanyak 5 juta pemutaran di platform digital musik 16 dan bertambah hingga 50 juta pemutaran pada akhir 2020. Selamat Ulang Tahun dinominasikan sebagai album terbaik dan album pop terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia 2020. Track ke-6 dari album Selamat Ulang Tahun, Bertaut menjadi lagu yang memiliki jumlah streaming tertinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Nadine merilis video musik Bertaut di saluran YouTube-nya pada 2 November 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bertaut berhasil memuncaki tangga lagu harian Spotify pada 17 Desember 2020. Lagu tersebut menjadi lagu pertama Nadine yang memuncaki tangga lagu. Dalam ajang Anugerah Musik Indonesia 2020, Bertaut memenangkan penghargaan sebagai karya produksi folk, country, balada terbaik.
Nadine menggelar konser tunggal virtual dari album perdananya bertajuk Selamat Ulang Tahun, sebuah pertunjukan pada 27 November 2020. Konser tersebut ditonton sebanyak 7.180 penonton. Setahun setelah Selamat Ulang Tahun, Nadine kembali merilis karya dengan format album mini bertajuk Kalah Bertaruh pada 26 Mei 2021. Album didukung dengan sebuah single, seperti Takdir Kita Yang Tulis, yang telah dirilis sebagai lagu perkenalan pada Maret 2021. Kalah Bertaruh lahir sebagai kisah lanjutan dari lagu Taruh pada album Selamat Ulang Tahun. Dalam album ini, Nadine membagikan kisahnya dalam 5 babak melalui lagu-lagu yang ia sajikan. Sebelumnya Nadine terpilih sebagai Duta Kampanye Global dari Spotify untuk Kesetaraan Gender, Equal edisi Mei 2021. Foto Nadine secara eksklusif dipasang di papan reklame New York Times Square, Amerika Serikat. Pada awal 2022 Nadine mengemas album perdananya dalam format cakram padat. Sebelumnya, Selamat Ulang Tahun hadir dalam format digital dan piringan hitam dengan kuantitas terbatas. Di platform digital Selamat Ulang Tahun telah didengarkan lebih dari 154 juta kali streaming. Bertepatan dengan Hari Ibu pada 22 Desember 2022, Nadine menggelar pertunjukan konser tunggal pertamanya, Selamat Ulang Tahun di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser ini adalah persembahan khusus untuk album Selamat Ulang Tahun. Tiket dipasarkan dalam beberapa kategori sejak Oktober 2022 dan terjual habis di setiap kategori pada pertengahan Desember 2022 dengan total 2.870 tiket habis terjual. Konser tersebut menampilkan pertunjukan musik dipadukan dengan konsep teatrikal. Seluruh track dari album Selamat Ulang Tahun dibawakan secara bergilir, dengan penceritaan yang menggambarkan perjalanan Nadine sejak ia kecil hingga dewasa. Album kedua Nadine, Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya dirilis pada 13 Oktober 2023. Album berisi 13 track lagu dengan didukung 3 lagu yang sebelumnya telah dirilis di antaranya Rayuan Perempuan Gila, Semua Aku Dirayakan, dan Tawa yang mewakili 3 fase perjalanan cinta yang menjadi tema album. Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya debut di posisi 8 pada tangga musik top album global Spotify. Single utama dari Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya, Rayuan Perempuan Gila, yang dirilis pada 23 Juni 2023 mendapatkan respon positif dari publik. Lagu tersebut menduduki posisi keempat dalam tangga lagu mingguan Indonesia Song, menjadikan lagu tersebut sebagai lagu pertama Nadine yang berhasil masuk 5 besar tangga lagu yang disusun oleh Billboard. Rayuan Perempuan Gila juga berada di daftar 10 teratas tangga lagu mingguan Spotify selama 12 pekan berturut-turut dan telah diputar lebih dari 67,1 juta kali. Lagu tersebut membawa Nadine dinominasikan sebagai artis solo wanita pop terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia 2023. 36. Tepat 3 minggu dari lahirnya album keduanya, Nadine menyelenggarakan showcase yang bertajuk sama dengan albumnya. Showcase yang diadakan pada 4 November 2023 di Bengkel Space, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan dan dihadiri 2.000 penonton. Nadine mengaku memilih untuk membuat showcase daripada konser dalam waktu yang berdekatan dengan rilisnya album adalah karena ia merasa perlu mempresentasikan lagu-lagu yang ada di album barunya secara langsung kepada pendengar. Untuk pertama kalinya Nadine dipercaya untuk mengisi lagu tema lewat serial Netflix, Gadis Kretek, 2023. Nadine menyanyikan kembali lagu Chrisye berjudul Kala Sang Surya Tenggelam yang diciptakan oleh Guruh Soekarno Putra dan dirilis tahun 1978. Ia dipilih langsung sejak awal oleh sang sutradara, Kamila Andini, karena suara Nadine dianggap mewakili para perempuan dalam kisah Gadis Kretek. Nadine menulis sendiri lagu-lagu yang ia rilis. Karyanya dikenal dengan bahasa yang cenderung puitis dan berbahasa baku. Nadine mengaku bahwa ia memiliki kecintaan pada kata-kata dan kemampuan merangkai kata menjadi indah berasal dari cara ibunya yang berbicara kepadanya. Sejak kecil ibunya menasihati Nadine dengan banyak susunan kata-kata. Menurutnya ada sesuatu yang indah dari bagaimana kata dapat menerjemahkan apa yang dirasakan. Dan ia berpikir tidak semua orang punya gambaran bagaimana cara menggunakan kata-kata secara efektif.
Untuk memunculkan inspirasi ketika sedang menulis lagu, Nadine mengatakan bahwa ia lebih nyaman bila berada di tempat yang memang familiar dengannya. Seringkali ia mendapatkan inspirasi dari hal-hal yang pernah ia lihat dan baca. Walaupun hanya kutipan singkat sekalipun, ia selalu menyerap dan menyimpan inspirasi tersebut. Dalam penamaan judul di tiap lagunya seperti Rumpang, Sorai, dan Bertaut, ia menggunakan bahasa-bahasa yang kebetulan familiar dengannya dan bukan sesuatu yang ia cari. Kata-kata tersebut sudah ia ketahui sebelumnya yang ia serap ketika ia sedang membaca buku. Ia pun tidak kesulitan mencari kata-kata yang tepat karena lagu-lagunya ditulis dari pengalaman pribadinya sendiri serta didukung dengan kemampuannya dalam menulis puisi. Nadine memiliki kebiasaan unik ketika bernyanyi di panggung. Nadine kerap memakai busana gaun dengan nuansa vintage. Ia memakai gaun karena merasa nyaman. Menurutnya apabila pakaiannya tidak nyaman, maka itu akan mengganggu penampilannya di atas panggung karena ia akan fokus pada pakaiannya. Nadine menyukai gaya busana yang lebih feminim dengan renda-renda dan bunga-bunga. Nadine juga kerap tampil tanpa alas kaki atau nyeker ketika berada di panggung. Awalnya ia sempat memakai sepatu, tetapi ia mudah terpeleset. Selain itu, ia juga belum menemukan sepatu yang cocok untuk dipakai saat manggung.